Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimit tawwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin akramil makhluqati wan natiqi bis-shawab wa ala alihi wa sahbihi ulil nuha wa ulil albab, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para masyayikh, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada pagi hari yang cerah ini dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, kesehatan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taklim rutin tafsir Ahad pagi kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama bagaimana biasa terlebih dahulu kita buka taklim ini dengan Ummul Quran yang juga kita kirimkan, hadiahkan, doakan, sampaikan Fatihah ini untuk seluruh keluarga kita, orang tua kita, keluarga saya, orang tua saya, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus kepada guru kita Al-Maghfurlah Hadratul Walid Bapak Kiai Haji Ahmad Muhajir. Mudah-mudahan beliau dan seluruh kubur orang tua kita dijadikan satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memasuki ayat 163 dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau sebagaimana wahyu yang telah kami berikan kepada Nuh, kepada Nabiullah Nuh dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Nuh. Dan juga disebutkan dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah Subhanahu wa taala pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi Nuh yang diutus setelah beliau. Juga nabi-nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang disebutkan. Kenapa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
berkehendak memberikan pesan. Apa itu? Sebagaimana dijelaskan oleh para pakar tafsir termasuk Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Tafsir Al-Baydawi, Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil, bahwasanya al-wahyu 'ala al-anbiya'i jinsun wahid. Wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi itu satu kesatuan. Yang dimaksud jinsun wahidun, satu kesatuan. Wahyu yang Allah berikan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu kesatuan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Kenapa? Semua nabi pasti Allah kasih wahyu. Dan wahyu itu sama apa? Sama datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga yang dimaksud, ayat ini juga yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita baca, apakah saat quluhu tahlil, zikir. Firman Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi yang dimaksud la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita ini orang yang beriman tidak membeda-bedakan satupun dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya nggak boleh beda-bedain. Oh, nabi ini mah kurang keren atau nabi ini ditolak. Karena hakikatnya para nabi itu satu. Satu apa? Satu kesatuan, sama-sama diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Karena juga ada salah memahami juga bagian orang. Apa dikatakan, apa disampaikan, apa dibilang. Kita nggak boleh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa sampai ada anta syamsun anta badrun. Terus ngasih dalilnya la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Salah. Artinya apa? Menempatkan dalil yang salah. Karena itu Quran nggak boleh dibaca satu ayat saja atau dipahami satu ayat saja. Yang dimaksud la nufarriqu baina ahadin min rusuli ay fil wahyi. Kami nggak boleh, kita nggak boleh beda-bedain para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay fil wahyi maksudnya apa? Semua rasul itu sama-sama dikasih wahyu. Jangan dibeda-bedakan, yang satu ditolak, yang satu diterima, nggak boleh. Semua sama-sama dikasih wahyu. Jadi ayat ini juga berkaitan dengan ayat itu yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca di dalam banyak majelis. Majelis qul tahlil, zikir, dalam banyak kesempatan. Dalam akhir surah Al-Baqarah. Tapi kalau untuk maqam kedudukan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berbeda. Berbeda apa? Berbeda maqamnya, kedudukannya, derajatnya. Meskipun sama-sama nabi, meskipun sama-sama rasul. Ada ayatnya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebagian rasul itu kami lebihkan derajatnya, tingkatannya, martabatnya dibandingkan sebagian rasul yang lain. Wa rafa'na ba'dahum darajat.
kami rafa'na, kami angkat sebagian ba'dahum, sebagian dari mereka para rasul, fawqa ba'din, di atas sebagian yang lain para rasul juga, darajat, tingkatan-tingkatan. Nah, yang tertinggi adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu afdalur rusuli, yang paling utama dari semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan yang tidak disamakan oleh Allah. Jangan memisahkan yang tidak dipisahkan oleh Allah. Yang tidak dipisahkan oleh Allah dari para rasul adalah wahyu. Yang nggak boleh disamakan dari para rasul adalah derajat. Nggak sama. Yang tertinggi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita salah memahami bahaya, karena ini berkaitan dengan akidah. Kedudukan Nabi dan Rasul dalam wahyu dan kedudukan para Nabi dari sudut pandang derajat. Kalau kita salah, ini urusannya akidah. Bukan khilafiyah dalam soal fikih. Dan nggak boleh mengutip ayat sembarangan, menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Nah, ayat yang kita baca juga berkaitan dengan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan wahyu. Itulah yang Allah firmankan, inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau. Engkau maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Wan nabiyyina min ba'di. Dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Maksudnya sama-sama dikasih wahyu. Jangan dibeda-bedakan. Giliran Nabi ini ditolak, Nabi itu diterima. Gak boleh. Ini akidah. Makanya masuk rukun iman. Al-imanu billahi wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Gak boleh dibeda-bedain. Soal apa? Wahyu. Kitab ini Taurat, nggak boleh kita tolak. Kenapa? Ini dari Allah. Kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa, bukan kitab Talmud yang sekarang. Yang dikatakan ini wahyu dari Allah. Yang dimaksud kita beriman kepada kitab Taurat, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu yang wajib diimani. Gak boleh kita beda-bedakan. Tapi bicara derajat, tentu martabat Quran itu yang paling tinggi. Nah, bicara wahyu sama. Quran firman Allah, Taurat firman Allah, Zabur firman Allah, Injil firman Allah, sama-sama wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ayat ini kesana maksud. Ayat 163 di dalam surah An-Nisa. Nah, yang selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama auhayna ila Nuhin." Bagaimana wahyu yang kami berikan kepada Nuh. Kenapa yang Allah sebutkan Nuh pertama kali dalam ayat? Kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, "Li'annahu awwalu rasulin jaa'a bis-syara'i." Karena Nabi Nuh itu adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah membawa syariat, membawa undang-undang, membawa hukum-hukum.
Jadi Rasul yang pertama kali datang membawa wahyu kepada umatnya, dan isi wahyu itu adalah undang-undang, syariat, hukum-hukum Nabi Nuh. Kenapa? Karena sebelumnya kan orang masih sedikit dan tersebar, terpencar, mulai Nabi Adam sampai era sesaat sebelum Nabiullah Nuh. Jadi di zaman Nabi Nuh itu manusia sudah terbentuk komunitas, struktur sosial. Ini kajian sosiologi dan antropologi. Itu adanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabiullah Adam. Kenapa? Kita semua tahu di zaman Nabiullah Nuh terjadi banjir besar sampai melampaui gunung, melampaui bukit. Nah, setelah Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang juga tidak banyak, kurang dari 100. Nah, Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya itulah yang menjadi cikal bakal manusia yang ada di muka bumi sekarang ini, termasuk Indonesia. Dan ini kajian bukan kita saja orang Islam, ini kajian global. Jadi semua orang yang mengkaji asal muasal umat manusia juga mengkaji hal seperti ini. Manusia itu secara umum di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia, ini berasal dari 3 anak Nabi Nuh. Berasal dari 3 anak Nabi Nuh. Pertama Sam. Yang kedua Am. Pakai alif. A ada alifnya. Am. Pertama Sam. Sin kecil. Sin ada alifnya terus mim. Sam. Yang kedua Am. Yang ketiga Yafith. Ya ada alifnya, ta terus ta. Yafith. Ini 3 orang putra Nabiullah Nuh yang menurunkan umat manusia sampai detik ini. Orang bulenya, orang Afrikanya, orang Tionghoa-nya, orang India. Nah dari 3 ini manusia kemudian ada turunannya. Yang tadi putih, white, black, hitam, ada turunan ke bawahnya. Kita coklat. Ras manusia itu ada cabangnya. Tentu ini kajian yang panjang. Nah, itulah kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pertama kali yang disebut setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Nuh. Karena tadi Nabi Nuh itu tadi yang pertama. Rasul yang pertama yang membawa syariat, membawa hukum. Yang kedua, Nabi Nuh itu adalah bapak manusia di ranking kedua setelah Nabi Adam. Karena setelah Nabi Adam sampai ke era sebelum Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh ada banjir besar, pada mati semua. Kenapa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi an-nabiyyin ba'dahu, para nabi yang datang setelah Nabi Nuh itu memang keturunan Nabiullah Nuh. Termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada beberapa ulama atau ustadz yang kita lihat mungkin di video. Ya. Nasab Nabi Muhammad dibaca sampai Nabi Adam. Di antaranya Kiai Haji Said Agil Siraj. Yang kita lihat di TV itu sekampung dengan Bapak Haji Muhyiddin. Itu membaca nasab Nabi Muhammad
sampai Nabi Adam. Itu ajib juga Kiai, apal nasab dari Nabi Adam, dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Nah kalau itu ke atas, Rasulullah SAW itu nyambung nasabnya ke putra Nabi Nuh yang namanya Sam. Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Artinya orang Arab itu. Orang Arab. Semua orang Arab. Seada-adanya Arab. Termasuk Arab di Indonesia. Apakah yang bernasab kepada Rasulullah SAW yang kita kenal dan kita sebut, kita panggil dengan habaib, atau Arab yang bukan habaib, akwal, itu nasabnya nyambung ke semua dan bermuara kepada Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Jadi Sam bin Nuh ini adalah bapaknya orang Arab, semua orang Arab. Karena nanti orang Arab itu ada 3 ras besar. Pertama Arab Ba'idah, udah punah. Yang kedua Arab Aribah, itu keturunan Pakton. Keturunan Pakton. Siapa itu? Orang-orang Arab Yaman. Sampai sekarang. Makanya orang-orang Arab Yaman itu tahu. Terus bilang, bahkan mungkin ada yang bangga, kelebihan, ada yang serba biasa. Gua paling tua. Ya kalau secara nasab itu, gua paling tua. Kenapa? Gua keturunan Qahtan. Nah Qahtan itu nyambung nasabnya kepada Sam bin Nuh. Nah, terus Arab namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu adalah keturunan Adnan yang nasabnya sampai Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Dan disebutkan dalam ayat. Jadi orang Arab keturunan Adnan. Adnan itu, nah, yang menurunkan ke bawah yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab Saudi Arabia, orang Arab Uni Emirat Arab termasuk Dubai, orang Arab Kuwait, kemudian Bahrain, Oman, itu mayoritasnya 80% keturunan Adnan. 80% orang Arab yang ada di Saudi Arabia, bukan Yaman. Yaman tadi keturunan Qahtan. Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Dubai, yang di situ tentu bagian dari Uni Emirat Arab, termasuk sultan-sultan, termasuk raja-raja, termasuk Raja Salman. Ya, Raja Salman itu dari Bani Tamim, kabilah suku Bani Tamim. Bani Tamim itu masih anak cucu Adnan, kakeknya Rasulullah SAW. Nah, nanti ke bawah dari Adnan itu, ada namanya Bani Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Nah, itulah yang kemudian menurunkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ada hadisnya, ada hadis bahwa Rasulullah SAW ini tanpa beliau bertujuan sombong memberikan satu penjelasan. Inna Allah astafa Ismaila min Bani Ibrahim. Allah itu telah memilih Ismail dari anak Nabi Ibrahim. Ibrahim kan anaknya nggak cuma Ismail, ada Nabi Ishak. Tapi yang Allah pilih dan dipilih menjadi pilihan itu Nabi Ismail. Wastafa Kinanata min waladi Ismail. Kemudian ada di bawahnya, lihat bawah itu. Tentu Nabi Ismail ke bawah punya anak. Tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada sosok namanya Kinanah. Kinanah kalau kita baca dalam Barzanji, putra dari Mudrikah bin Ilyas. Makanya kita baca dalam Barzanji, wa hadza silkun. Ini ada as-silkun. Silkun itu mata rantai. Mata rantai emas yang menghubungkan dari mulai Kinanah sampai Nabiullah Ismail sampai Nabiullah Ibrahim.
Dipilihnya dari putra-putra Nabiullah Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala Kinanah. Nah, kemudian wasfafa Hashiman min Kinanah. Allah pilih Hashim bin Abdi Manaf itu dari keturunan Kinanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasfafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku itu dari anak keturunan yang paling bagus dari Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Rasulullah ini bersabda, ana khiyarun min khiyari. Ada kitab hadis namanya Al-Mustadrak al-Sahihain, di mana Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat Imam Hakim, ana khiyarun min khiyari. Aku adalah pilihan dari segala pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah pilihan dari segala pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutannya tadi kayak gitu. Nabi Nuh punya anak 3 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia Sam bin Nuh. Terus ke bawah tuh, jaraknya ribuan tahun. Jadi itu istilahnya orang nyuci ini biar bersih banget. Ini digiling lagi. Dibilas. Diayak. Bukan selama puluhan tahun, selama ribuan tahun. Bayangin. Selama ribuan tahun. Dan kalau tarik ke atas lagi, itu dipilih lagi dari sekian putra Nabi Adam. Bukan Kabil, bukan Habil. Namanya Seth. Nah, itulah yang nanti yang menurunkan Nuh. Dipilih lagi ke bawah Sam. Jadi Nabi Adam kan anaknya banyak banget. Lahir kembar. Yang paling ganteng, paling soleh, paling mulia dari putra Nabi Adam adalah Seth. Ini kalau cerita panjang lagi. Dari sisi ini adalah asal muasal orang itu di dunia ada berhala yang disembah. Itu asal muasalnya dari Seth, bukan Nabi Seth yang putra Nabi Adam itu bikin patung, bukan, karena beliau ini soleh, ganteng, mulia, cakep. Nah, anak Seth yang di bawah ini kangen sama injitnya, sama engkong yang berdatunya. Engkong kita tuh domongin itu. Ganteng banget, soleh, mana baik, coba hidup lagi gitu. Asal muasal berhala tuh kayak gitu. Nah, biasa ada biang kerok, setan. Zaman itu setan masih Allah takdirkan bisa berubah wujud manusia. Kalau sekarang karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW, setan tidak boleh berwujud sebagai manusia. Yang berwujud sebagai manusia itu jin. Kalau misalnya datang, nah tadi ini dia ada lagi jin. Kalau setan nggak boleh, sudah di blacklist sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini kita jadi bertambah panjang lah. Ya, salah satunya makhluk yang kemudian didatengin oleh iblis dan iblis itu membuka kedoknya cuma Nabi Muhammad SAW. Dia datang sengaja. Untuk apa? Untuk membuka bagaimana caranya dia menjerat manusia. Cuman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kajian lagi, kita balik lagi ke laptop. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi setelah Nabi Nuh memang keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang difirmankan oleh Allah setelahnya, wa auhayna ila Ibrahim. Ay wa kama auhayna ila Ibrahim. Dan juga wahyu sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim memang juga cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kenapa yang disebut kemudian setelah Nabi Nuh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Gelarnya Nabi Ibrahim itu apa? Bapak para nabi.
pengikut agama-agama yang dimaksud agama samawi, agama lama, agama semitik dalam istilah ilmu sosiologi, itu memang diakui dan semua mengakui Nabi Ibrahim. Coba tanya orang-orang Nasrani dengan beragam Katolik, Protestan, Advent, kemudian Ortodok dan lain sebagainya. Semua pasti menghormati Nabi Ibrahim. Tinggal paling nyebutnya Abraham, ada yang Abram, paling di sini nyebutnya Bram. Atau tahu Bram. Itu pasti menghormati Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, Bani Israel, orang Israel, Amerika ini, itu sama Nabi Ibrahim hormat juga. Kenapa? Dianggap bapak, itu kan bapak kita. Itulah kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam ayat. Jadi semua agama, maksudnya agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi, ini pengikut-pengikut semua tiga agama. Ini sangat menghormati Nabiullah Ibrahim. Menghormati. Ya lepas gimana pengakuan apakah benar atau tidak, artinya dari sisi yang diikuti itu adalah akidahnya, yang diikuti itu adalah ajarannya, itu hal yang lain lagi. Nah ini yang saya maksud adalah berkaitan dengan nasab dan juga kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itulah kenapa beliau disebut di dalam ayat ini. Karena beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, yang disebut setelah Nabiullah Ibrahim dalam ayat ini, ya memang anak cucunya. Setelah Nabi Ibrahim disebut ini Nabi apa? Ismail. Dan Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Dari Siti Hajar. Setelah Nabi Ismail disebut Nabi apa? Nabi Ishak. Nabi Ishak juga putranya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Nah ini jadi orang jadi ribut. Agama-agama dari sini. Yahudi, gua dong. Kenapa? Emak gua kan Sarah. Gitu. Jadi pokoknya orang-orang Yahudi atau Israel itu menjajah atau anti orang Arab, ya karena bicara nasab. Karena nasab yang kurang dipahami dengan benar. Sebenarnya itu ujung pangkalnya, hatinya masih berpikirannya ras. Makanya ada istilah sekarang rasial. Dan Islam menghapus rasialisme. Yang dimaksud rasialisme adalah orang yang di zaman modern kayak begini masih bicara baba saya. Ya, tinggalan zaman. Atau masih ngatain orang berdasarkan ras. Lu bocah mana? Lu bocah kampung anu ya? Ya, tinggalan zaman. Ngomong begitu sekarang atau bangga-bangga dengan kayak begituan udah zaman. Tapi memang masih ada aja orang yang kayak gitu. Termasuk bangsa yang katanya maju, Israel pinter, juga masih kayak begitu. Kemudian nggak pinter, itu ketinggalan zaman juga. Orang-orang Israel yang masih menjadikan ras itu sebagai kebanggaan. Makanya Nabi sudah memberikan satu garis tentang kedudukan orang siapapun dia, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Nabi ucapkan waktu khutbatul wada sebelum beliau wafat. Semua orang Islam dikumpulin semuanya. Waktu haji dikumpulin sama Rasulullah SAW. Di mana? Di bukit, di Jabal Rahmah, dikumpulin semuanya oleh Rasulullah SAW. Karena ini kan tempat pertemuan nenek moyang manusia, Nabi Adam dan Nabi
dan Siti Hawa. Makanya dikumpulkannya di situ. Di antara isi pidato Rasulullah SAW, la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada kelebihan, enggak ada keistimewaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, illa bittaqwa, kecuali hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak siapa bisa, tapi itu potensi. Misalnya kita punya orang tua saleh, atau ada orang tuanya ustaz atau kiai, itu dia oleh Allah dikasih anugerah potensi, bukan langsung jadi soleh juga. Bapaknya kiai, anaknya langsung kiai, nggak bisa. Potensi jadi kiai gede. Kenapa? Bapaknya kiai atau engkongnya ya, bapaknya atau engkongnya atau atasnya orang soleh ahli ibadah. Nah ini anaknya atau cucunya punya potensi jadi orang soleh, bukan otomatis punya potensi. Kenapa? Dia berkaca, oh ya Allah, kalau gua nanti kagak bener malu. Bapak gua rajin banget sholatnya, ngaji. Engkong gua potensi kebaikan. Tapi kalau otomatis kagak. Pengen jadi kiai, lah ngaji. Gak bisa, karena anak atau cucunya kiai langsung pinter lah jadi kiai. Kagak bisa. Allah Maha Adil. Gitu. Mentang-mentang kakek bapaknya soleh langsung masuk surga. Enggak begitu. Lu sholat dulu. Meskipun anaknya, kakeknya, ya bapaknya kemudian orang soleh, kakeknya ke atas lagi orang soleh. Untuk masuk surga ini kakeknya sama bapaknya udah masuk surga. Cucunya mau masuk surga atau cicitnya masuk surga, udah soleh dulu kayak bapaknya kayak kakeknya. Begitu itu. Nah kembali kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishak. Yang disebutkan setelah Nabiullah Ishak, lah ini kan masih keturunan Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishak. Wa Ya'qub. Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Disebutkan berurutan oleh Allah. Nah, tentu Quran ini tidak menyebutkan keseluruhan para nabi. Kalau menyebutkan keseluruhan para nabi, Quran ini nanti bisa lebih dari 30 juz. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wal asbaq. Ay wal aulad, dan anak keturunan Nabi Ya'qub. Anak keturunan Nabi Ya'qub. Yang memang masuk ke dalam jajaran para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak. Nabi Zakaria itu keturunan Nabi Yakub karena masuk bagian Bani Israil. Nabi Yahya itu juga keturunan Nabi Yakub. Itu termasuk bagian yang disebut di sini wal asbaq. Nah, termasuk yang disebutkan setelahnya Isa. Nabi Isa alaihissalam, putranya Maryam, itu juga keturunan Nabi Yakub. Kok disebut di dalam ayat ini? Kok Nabi Yahya nggak disebut? Karena ayat ini berkaitan dengan orang Yahudi yang menolak Nabi Isa. Ayat ini konteksnya, asbabun nuzulnya, sebab turunnya memang bersinggungan berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi di antara kelakuan buruknya itu menolak Nabi Isa. Sengit banget penolakannya. Dan menuduh ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, Isa yang kalian tolak itu wahai Yahudi, itu adalah rasul yang dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datuknya Yakub yang kalian yakini sebagai seorang nabi dan dikasih wahyu, diberikan juga wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah begitu. Kenapa menyebutkan Nabi Isa dalam ayat?
Dan yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paralel sifat. Untuk apa? Untuk bisyarah, memberikan kabar gembira kepada Bani Israel. Nanti setelah beliau, Nabi Isa alaihissalam, akan datang seorang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disebutkan dalam Quran. Ada surah namanya surah As-Saff. Ada surah As-Saffat setelah surah Yasin, berarti surah ke-37. Ada surah As-Saff, surah ke-61. Jadi ada surah As-Saff, ada surah As-Saffat. Ini surah As-Saff, surah ke-61, bukan surah yang ke-37. Surah ke-61 ayat 6. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu risalah, salah satu misi, salah satu pesan yang dibawa oleh Nabi Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Ingat tatkala Isa putra Maryam berkata, berpidato di depan Bani Israel, hai Bani Israel. Hai Bani Israel, karena memang Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, termasuk kalangan Yahudi yang menolak Nabi Isa. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini Rasul, utusan Allah yang kalian tolak. Sesungguhnya aku ini utusan Allah. Inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini utusan Allah. Kalian tolak terserah. Aku menyampaikan, aku ini Rasulullah, utusan Allah. Aku datang, itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, kata Nabi Isa. Aku datang musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati. Aku datang kepada kalian, bukan mengada-ngada, aku ini membenarkan isi kitab Taurat yang dulu dibawa dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, ini juga berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang meminta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Muhammad, kalau kamu Nabi, kalau seorang Rasul, turunkan kitab itu kayak Taurat. Maksudnya apa? Sekaligus. Kamu gimana? Ayat surah turun berangsur-angsur. Kalau kamu seorang nabi, turunkan, minta tolong kepada Tuhan. Gebruk aja sekaligus. Itu. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ini ahli kitab, maksudnya orang Yahudi meminta kepada engkau wahai Rasulullah agar engkau menurunkan dan kemudian kau taruh di depan mereka itu, ini kitab suci. Mana? Jangan satu ayat, dua ayat, surah lagi turun. Kata orang Yahudi, ini aduh repot ini Muhammad. Kalau kamu Nabi Rasul, sekaligus dong. Jadi ayat ini sebagai bantahan juga. Makanya Allah sebutkan sekian banyak nabi. Bahkan nabi-nabi dan rasul yang disebut ini tidak semuanya punya kitab. Bahkan banyaknya nggak ada kitab, namanya suhuf, lembaran-lembaran. Ada suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa yang punya Taurat pun sebelum Taurat diturunkan, itu ada suhuf, lembaran-lembaran dulu. Dan itu semuanya berangsur-angsur. Jadi ini istilahnya dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, kamu minta Nabi Muhammad itu kitabnya, Quran ini langsung turun sekaligus. Sebagai bukti kalau Nabi, lah makanya diturunkan oleh Allah ayat ini. Disebut namanya. Emang nabi-nabi ini yang termasuk kalian akui? Ibrahim, Yakub, Ishak, bahkan kagak ada kitabnya. Hanya diturunkan lembaran-lembaran. Itu sifatnya juga berangsur-angsur. Maksud Allah, apa kalian tolak juga? Jangan Muhammad yang ditolak karena gara-gara kitab kagak langsung.
Nih, Ibrahim tolak, Ishak tolak, Yakub tolak, Ayub tolak, Harun tolak. Itu kan gak ada kitabnya semuanya. Jadi dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini argumentasi Quran yang sangat luar biasa. Maksudnya ke sana ayat ini. Maka disebut nama-nama. Jadi menyebutkan nama dalam ayat ini tuh luar biasa panjangnya. Ini juga belum saya sampaikan semua. Karena banyak lagi kajian dalam kitab tafsir. Kalau kita sampaikan puyeng pala. Saya baca tafsir Sa'rawi, ayat ini. Ada 5 lembar, itu isinya tentang penjelasan wahyu itu apa. Wahyu itu apa? Wahyu itu ternyata ada penjelasan yang panjang lebar. Dijelaskan oleh para ulama, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, selain Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, juga menjelaskan panjang lebar. Ada tafsir modern namanya tafsir Al-Manar, ditulis oleh Syekh Muhammad Rasid Ridha dengan gurunya Syekh Muhammad Abdul, menjelaskan juga tentang wahyu itu panjang lebar, maknanya, istilahnya, filosofinya. Waduh, ini kalau dijelasin malah puyeng. Ya, mungkin untuk yang skala terbatas, ya. Tapi kita bicara ya secara umum. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Asbat, Nabi Isa, Nabi Ayub. Nah, agar kita bisa mencontoh para nabi yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyebutkan ada Nabi Ayub yang kita tahu bagaimana kesabarannya luar biasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tetap bersabar. Sederhana, dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Nabi Ayub alaihi salam. Meskipun mungkin ini kalau saya sampaikan kita mungkin kaget lah. Kaget. Nabi Ayub itu betul sakit. Tapi sakitnya itu enggak seperti yang ada di kepala kita. Nabi Ayub itu sakit berat. Tapi beratnya enggak seperti yang tergambar di dalam pikiran kita. Sebenarnya enggak begitu. Dan ini namanya Israiliyat. Nabi Ayub dibatungin apa habis dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan kemudian sampai ke hatinya. Tapi Nabi Ayub minta kepada Allah, kalau ini juga kena, ya Allah gimana saya mau berzikir? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak begitu. Itu sebenarnya berita hoak, bohong. Itu berita dusta, berita Israiliyat. Sakit betul, itu Quran. Rabbi inni massani yadur. Tapi bentuk sakitnya kayak begitu nggak ada di Quran, kagak ada di hadis. Nabi nggak pernah menjelaskan. Lah itu ada di mana? Ya ada betul di kitab, ya ada di kitab. Tapi itu namanya Israiliyat. Israiliyat. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Ada satu kitab namanya Al-Husunul Hamidiyah. Ya. Al-Husunul Hamidi. Al-Husunul Hamidi. Al-Husunul Hamidi. Artinya benteng-benteng yang terpuji. Kitab. Itu kitab akhir. Di dalam kitab itu dijelaskan tentang Nabi Ayub. Yang seperti itu dusta. Itu kisah diambil dari Israiliyat. Yang disampaikan kemudian kelihatannya enak, dituturkan kayak bener. Tapi bohong. Letak dustanya di mana? Para nabi dan para rasul itu yang kita baca dalam akidah, ada sifat wajib bagi rasul. Didik, amanah, tabligh, apa? Ada sifat yang mustahil, kagak mungkin nabi rasul punya itu. Namanya mustahil bagi seorang rasul. Idzib, khianat, kitman, balad. Bisa khianat, ngumpetin,
kemudian bodoh. Nggak mungkin nabi manapun, rasul manapun punya sifat 4. Maka disebut mustahil bagi seorang rasul, mustahil bagi seorang nabi punya sifat 4. Yang ketiga, bagi nabi dan rasul punya sifat namanya jaiz. Apa itu sifat jaiz bagi seorang rasul? Siapapun rasul, siapapun nabi. Dijelaskan di dalam kitab itu, sifat jaiz bagi seorang rasul adalah al-a'radul basariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul 'aliyat. Sifat jaiz bagi seorang rasul adalah, artinya sifat jaiz boleh seorang rasul, seorang nabi, al-a'radul basariyah, punya sifat-sifat kayak orang banyak, boleh. Sakit, tidur, ngantuk, makan, minum, jalan, lari, boleh seorang rasul siapapun punya al-a'radul basariyah, sifat-sifat kayak kebanyakan manusia. Tapi allati la tuaddi ila nafsin, yang jangan sampai seorang nabi, seorang rasul yang kayak orang banyak itu kok bikin nafsin, kurang, bikin rendah fi maratibihimul 'aliyah, martabat mereka yang tinggi. Contoh, nabi rasul tidur, kita tidur, tapi tidurnya nabi, tidurnya rasul gak mungkin sama dengan tidurnya orang kebanyakan. Ngiler, jabrah, gak mungkin sama-sama tidur. Artinya ngigo. Nabi Muhammad tidur nggak? Tidur. Kita tidur nggak? Tidur. Tapi tidurnya Rasulullah dengan tidurnya kita bagaimana kalau kita baca hadis? Nah, kan beda. Rasulullah makan nggak? Minum nggak? Pastinya minum dan makannya Rasulullah dengan orang kebanyakan ya beda. Lalu kita makan kagak baca bismillah, apa aja masuk, terseram, halal, haram, atau yang halal juga kita jabrah. Segala sambal dimakan, segala sambal, segala lauk apa dimakan, bakso, pangsit, jengkol, pete, semuanya. Apa Rasulullah makannya kayak begitu? Kan nggak begitu. Gitu maksudnya. Itu yang dimaksud al-a'radul basariyah. Boleh orang nabi punya kayak kita sifatnya, tapi jangan sampai merendahkan martabat mereka. Rasulullah terluka, pernah terluka, Rasulullah terluka. Tapi bodal-badil kayak orang yang agak mungkin. Kenapa Rasulullah itu maksum, dilindungi bukan hanya sifatnya tapi juga fisiknya. Makanya Rasulullah SAW itu nggak ada cerita ditemplokin nyamuk, nggak ada. Semut, nyamuk, serangga, laler, nggak ada. Nemplok di badan Rasulullah, dijaga. Kenapa? Ya tadi raganya itu sama-sama punya fisik, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah orang yang bilang Rasulullah manusia biasa, gawat itu, gawat. Rasulullah manusia biasa. Nah, mau dikasih wahyu kok gimana manusia biasa? Orang yang ngomong manusia biasa dia pikir sama seperti dia. Sama-sama manusia, tapi nggak biasa. Nggak biasa apa? Perilakunya beda. Kebiasaannya juga beda. Nah, termasuk sakitnya. Para rasul, termasuk Rasulullah, perang, pernah terluka. Rasulullah pernah sakit juga. Tapi jangan sampai sakitnya seorang nabi itu mengurangi martabatnya. Kemudian sampai dijijiin sama orang. Dijauhin sama orang gara-gara penyakitnya, gara-gara fisiknya. Gak mungkin. Dakwahnya boleh dijauhin orang, dakwahnya dikata orang sihir, segala macam-macam lah, dikata majnun, itu dengan dakwahnya, tapi dengan fisiknya nggak boleh,
Nggak boleh seorang nabi, seorang rasul fisiknya dijijiin. Misalnya apa? Bau ketek. Nggak mungkin, Rasulullah itu wangi, fisiknya wangi. Jadi nggak boleh seorang nabi, seorang rasul dijauhi orang lain karena fisiknya. Apalagi sampai dijijiin sama orang lain. Itu nggak mungkin. Sakit iya, berat iya. Rasulullah juga pernah terluka berat. Bahkan Rasulullah pernah diracun, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Rasulullah pernah disihir, makanya turun surah Al-Falaq dengan An-Nas. Kita sebut dengan apa? Al-Mu'awwidzatain. 2 surah perlindungan. Jadi Al-Falaq, An-Nas itu disebut apa? Al-Mu'awwidzatain. Apa arti Al-Mu'awwidzatain? 2 perlindungan. Karena asbabun nuzulnya, sebab turunnya Rasulullah SAW disihir. Turun Jibril dikasih ini, ya penangkalnya, penangkal sihir, santet apa segala macam. Apa Al-Falaq, An-Nas, ada lagi ayat Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ayub. Kenapa disebut? Agar kita bisa meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk yang sabar. Seperti sabarnya Nabi Ayub. Nabi Yunus disebut ini juga buat ibrah buat kita. Kita tahu Nabi Yunus yang dimakan ikan. Nabi Yunus rintangan luar biasa. Dan ini juga sesuatu yang luar biasa termasuk buat kita. Jadi nggak boleh dakwah itu ditinggalin karena ngambek. Tujuannya benar. Oh, kamu gua susah dibilang, udah gua pindah kamu lain. Kamu yang sana sama juga. Nabi Yunus naik kapal, ya ternyata kayak begitu kondisinya. Allah takdirkan tuh kapal kelebihan muatan. Ini daripada kapal tenggelam harus dia apa? Undi. Yang keluar Yunus lagi, yang keluar Yunus, yang keluar Yunus. Akhirnya apa? Ya diceburin. Allah selamatkan dengan ikan yang disebut dengan al-hut. Nah ini, jadi dalam bahasa Arab, asal Quran, kok bukan sama? Kan kita taunya itu iwak peye. Iwak itu ikan. Bahasa Arabnya samakun. Tapi nggak digunakan dalam Quran. Ya, untuk Nabi Yunus, al-hut. Nah, bedanya al-hut itu ikan besar. Ikan raksasa itu bahasa Arabnya al-hut. Jadi nggak perlu Allah sebut ini samakun kabirun yang makan Nabi Nuh. Kata yang pendek aja tapi sudah menunjukkan. Nah, itu salah satu keistimewaan Quran. Pendek kata-katanya, luas makna. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian kasih doa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu. Ada yang kaitan luar biasa tentang ikan Nabi Nuh alaihissalam yang dulu memakan beliau. Ikan itu sampai sekarang setelah ribuan tahun masih ada. Entah adanya di mana, pokoknya masih ada. Saking gedenya dia nggak bisa ke laut yang dangkal. Kan terdalam itu yang namanya laut, itu sampai 12 km. 12 km. Dan jauh dari mana? Dalamnya air laut itu 12 km. Namanya Palung Mariana. Itu palung yang paling dalam. Paling dalam. Bayangin 12 kilo. Itu hanya ikan-ikan tertentu yang ada di situ. Nah boleh jadi salah satunya adalah ikan yang dulu nyaplok atau telan Nabi Nuh. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula annahu minal musabbihin", kalau bukan ini Yunus termasuk yang bertasbih dengan mengucapkan Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin,
la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia pasti akan, Nabi Nuh pasti ada di dalam perutnya itu sampai kiamat, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti hidup, kalau di dalam laut. Kalau dia bukan termasuk tasbih, ini Yunus akan ditakdirkan oleh Allah akan terus ada di perut ikan itu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Ada berapa ribu tahun itu dia ikan itu umurnya. Ya, Allah mentakdirkan kagak bisa ditangkap. Jadi jangan mimpi udah. Saya mau cari dia dengan teknologi yang canggih, bagaimana bisa nangkep itu dia. Ikan yang sangat besar. Ternyata ikan itu di laut ada yang lebih besar berkali-kali lipat daripada dinosaurus. Ikan kita tahu binatang purba yang gede banget namanya dinosaurus. Sampai anak cucu kita itu seneng boneka dinosaurus, kaos dino. Ya. Ternyata ada yang lebih besar daripada dinosaurus, itu ikan. Itu bukan ikan yang Nabi Nuh loh, bukan. Ikan yang terdeteksi dalam ilmu oceanografi, kemudian dipotret, divideoin ada, kemudian diukur, ternyata lebih besar daripada dinosaurus. Ikannya ada sekarang dan bisa dilihat, bisa kita lihat di YouTube. Gimana ikan Nabi Nuh, ikan Nabi Yunus. Luar biasa, banyak kaitan. Nah, disebutkan lagi dalam Quran ini Nabi Harun. Nabi Harun disebutkan dalam ayat ini mewakili Nabi Musa. Mewakili Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu Tauratnya dijadikan alat oleh orang-orang Yahudi untuk membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauratnya Musa, padahal dia nolak Taurat juga. Muhammad, lihat dong kayak Musa. Tauratnya langsung ada, padahal Nabi Musa ditolak juga. Tapi diperalat oleh orang-orang Yahudi. Allah berfirman, enggak usah Taurat, yang ini aja nih, tuh wakilnya aja. Nabi Harun alaihissalam, kamu tolak. Sebenarnya kamu juga menolak kerasulan termasuk Taurat yang ada dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Sulaiman, raja. Nabi Sulaiman, king, penguasa. Yang dikatakan raja yang paling kaya sampai detik ini, Nabi Sulaiman. Tidak ada satupun miliuner hartawan yang menandingi kekayaan Nabi Sulaiman sampai detik ini. Dan itu juga ada kajian sampai sekarang ini masih dikaji tentang harta Nabi Sulaiman, termasuk yang dicari oleh orang-orang Yahudi. Cari alasan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Kenapa? Ini orang Islam nyerobot. Ini kan dulu tempat Haikal Sulaiman, tempel, istananya Sulaiman. Sekarang dibangun sama Walid bin Abdul Malik, kata orang Yahudi. Udah, kita garap, gusur. Karena dalam rangka mereka itu berbangga mencari tentang harta Nabi Sulaiman. Karena secara arkeologis memang Nabi Sulaiman itu banyak sekali hartanya dan sekarang sudah sedikit demi sedikit ditemukan. Yang mencari itu arkeolog dari kalangan orang Israel tentang Nabi Sulaiman. Tapi begitu kaya, istananya aja luar biasa digambar. Jadi salah kalau ada yang menulis satu buku, kalau istana Sulaiman itu adalah Candi Borobudur. Ada bukunya. Coba ntar cari di Mbah Google itu beli. Ya, di toko online. Saya udah baca itu buku itu.
Ada buku tulisan seorang insinyur namanya Fahmi Basa. Insinyur Fahmi Basa. Nulis tentang Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Judulnya begitu. Dulu. Saya nggak biasa kagetan, artinya nggak langsung menolak. Pengen tahu apa sih sebenarnya. Saya baca, bahkan nggak sekali, beberapa kali. Ingin memastikan kalau yang saya baca itu benar. Jadi saya nggak emosi banget. Ini udah mulai ambil kesimpulan saya. Ngaco, satu. Dua, ngawur. Di antara ngawurnya, nggak ada peninggalan Nabi dan Rasul itu yang isinya mengajarkan syirik. Apa itu? Coba lihat. Ini bicara Islam. Bukan kita bicara kemudian benturan bahwa di Indonesia ini ada sekian agama. Ini kita bicara, kita orang Islam. Islam kan tidak mengajarkan penyembahan terhadap patung. Ya, bahkan kalau bisa jangan ada patung. Nah kalau Candi Borobudur, patung mulu. Bagaimana itu tauhid la ilaha illallah. Ini bukan masalah agama lain. Kan itu kan sekarang Candi Borobudur itu Buddha. Sampai ini para biksu pada akhirnya kan jadi ngelekein kita. Ini orang-orang Islam apa-apaan, apalagi yang mau diaku ini. Semua diaku dia. Sama candi gua diaku juga sama dia. Sama candi gua kata biksu-biksu orang Buddha. Gila, ini orang Islam lagu apa? Punya gua kok diaku lagi. Ya Candi Borobudur dikata peninggalan Nabi Sulaiman sama buku itu. Ya karena dia bukan orang agama sama sekali, nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, apalagi kajian tafsir, insinyur matematika, insinyur eksak. Ya maksa saya nulis yang berkaitan dengan kajian tafsir. Ya, Nabi Sulaiman itu orang yang luar biasa, paling kaya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang kaya yang bukan Nabi, sampai sekarang dia belum ada yang ngalahin. Namanya Mansa Musa. Mansa Musa itu Raja Mali, bukan Mali Tongtong, bukan. Mali negara. Lihat itu raja. Ya, nama rajanya Mansa Musa, bukan Nabi Musa, Mansa Musa. Raja Mali. Raja Mali, Mali itu negara di Afrika. Di Afrika. Itu kekayaannya apa? Ya udah lihat sendiri aja di Google itu. Kalau cerita kepanjangan lagi. Itu dia aja, bukan Nabi. Bukan Nabi, ini kita bicara bandingin. Jadi jangan sampai apa iya ya Nabi Sulaiman. Jangankan Sulaiman seorang Nabi. Mansa Musa, raja. Raja di Afrika, kekayaannya sampai detik ini. Satupun orang paling kaya di dunia sampai sekarang ini bisa menandingi kekayaannya Mansa Musa. Itu bukan Nabi, itu bukan Rasul. Bagaimana Nabi Sulaiman, maksudnya begitu gambaran. Biar masuk, kita bisa, biar masuk di logika maksudnya. Dan awalnya nggak kepikir. Orang 700 tahun yang lalu kok bisa mengalahkan dan sampai detik ini nggak bisa mengalahkan kekayaannya. Orang Malik itu raja namanya Mansa Musa. Tidak Bill Gates, tidak orang yang lain yang paling kaya, enggak. Bagaimana Nabi Sulaiman yang ayahnya juga seorang raja yaitu Nabi Daud. Disebut oleh Allah wa ataina Dauda Zabur. Wa ataina Dauda Zabur. Kitab Zabur itu tidak berisi hukum. Kenapa disebut dalam Quran ini? Kenapa Taurat tidak disebut lempengan ayat ini? Kok disebut Zabur? Quran disebutnya dengan inna auhayna ilaika. Tidak, inna auhayna ilaika al-Quran. Juga nggak disebut kitab Taurat, nggak disebut kitab Injil, hanya disebut Nabi. Kitab Zabur itu hanya berisi mahamid wa sana'un 'ala Allah. Pujian-pujian kepada Allah. Kitab Zabur itu, kitab Zabur isinya cuma pujian terhadap Allah. Enggak ada hukum.
Enggak ada larangan, enggak ada perintah. Kitab Zabur. Cuma pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Daud ini kalau baca Zabur itu pakai lahan, pakai irama. Kidung. Itulah. Kenapa? Pujian. Seperti irama lagu itu pujian. Cuma kebanyakannya pujian kepada wanita itu lagu. Lagu yang dihafal oleh anak-anak. Termasuk kita juga masih muda dulu. Alim. Itu kan isinya apa? Kidung. Kidung itu isinya pujian. Termasuk Zabur. Nabi Daud itu kalau lagi baca Zabur dengan pujian karena suaranya sangat bagus. Itu burung lagi terbang berhenti. Berhenti. Jadi semuanya hening. Sampai jin-jin pada melongo. Kenapa? Menikmati merdunya suara Nabi Daud ketika membaca Zabur. Nah, pujian itu yang ada dalam kitab Zabur sudah mewakili isi kitab yang lain yang juga ada pujian. Quran. Kan isinya hukum. Isinya juga larangan, tapi juga ada pujian. Awal kita baca ada alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Jadi isi kitab ada juga di dalam kitab Zabur. Taurat juga isinya hukum. Tentu ada pujian kepada Allah. Injil nggak ada hukum karena mengikuti syariat Nabi Musa, Taurat. Makanya wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Karena Nabi Isa ini mengikuti syariat Taurat, maka sekarang mungkin kita mendengar walaupun kita nggak baca dan jangan baca. Ada Alkitab. Alkitab itu isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Alkitab yang dipegang misalnya oleh saudara kita setanah air bangsa, misal minggu ini ke gereja itu bawa Alkitab, itu isinya ada dua bagian. Pertama perjanjian lama, yang kedua perjanjian baru. Perjanjian lama itu isinya syariat Nabi Musa alaihissalam ada di dalam kitab Taurat. Perjanjian baru di situ ada Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes di situ. Ada kemudian lembaran-lembaran surat-surat Paulus di perjanjian baru di dalam buku atau kitab suci yang dibawa oleh orang-orang Kristen. Namanya Alkitab atau orang Inggris sebutnya Bible. Bahasa Arab Al-Kitabul Muqaddas. Al-Kitabul Muqaddas. Saya punya di rumah saya taruh itu. Bahasa Arab semua. Karena itu saya taruhnya tentu ya di bawah. Pindahin lagi Pak. Masih Linux. Saya pindahin lagi karena saya diamin aja. Ini kok tadi bukan Quran? Itu bukan Quran, itu Alkitab. Ya, tapi kita ya jangan membaca selain Al-Quran karena ya dia khawatir. Udah kita mah baca Quran aja. Ya kalau belum bisa Iqra, baca Iqra udah. Bagaimana bisa itu kitab suci Al-Quran? Wa ataina Dawuda Zabur. Itulah kenapa disebut ini Zabur, karena berisi pujian yang juga pujian itu ada di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, mulai Nabi Muhammad, Nabi Isa dan juga Nabi Musa alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.